Lembaga 2015. Saya Denza Mubita Rahab, nomor absen 33. Saya Nova Rizal Pratama, nomor presensi 34. Menyaksikan. Tujuan dilakukannya praktikum koefisien restitusi ini adalah yang pertama, menentukan koefisien restitusi antara bola tonis dengan lantai. Yang kedua, menentukan jenis tumbukan yang dialami bola tonis. Yang ketiga, mengetahui hubungan antara tinggi benda dijatuhkan pertama kali dengan tinggi pantulan benda. Dan yang keempat, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi nilai koefisien restitusi. Momentum adalah besaran vektor yang merupakan perkalian massa dan kecepatan benda. Arah momentum ditentukan oleh arah kecepatan benda tersebut. Perumusan momentum dapat dilihat pada persamaan berikut. P sama dengan M dikali V, dengan P adalah momentum dengan satuan kilogram dikali meter per second, M adalah massa benda dengan satuan kilogram, dan V adalah kecepatan gerak benda dengan satuan meter per second. Pada momentum terjadi perubahan momentum yang terjadi karena adanya tumbukan. Tumbukan dalam fisika merupakan peristiwa bertemunya benda dua atau lebih secara tiba-tiba dan kuat. Pada tumbukan berlaku hukum kekekalan momentum. Pada tumbukan terdapat koefisien restitusi yang merupakan tingkat kelentingan suatu benda yang bertumbukan. Juwita dan kawan-kawan 2020. Berikut ini adalah jenis-jenis tumbukan yang dapat terjadi dalam fisika. Yang pertama yaitu tumbukan lenting sempurna atau elastic collision. Pada jenis ini tidak ada energi kinetik yang hilang selama proses tumbukan. Berlaku hukum kekekalan momentum dan kekekalan energi kinetik. Koefisien restitusi E bernilai 1. Contohnya, yang pertama interaksi antar atom-atom atau molekul gas serta tumbukan bola biliar mendekati ideal. Yang kedua yaitu tumbukan lenting sebagian atau partial elastic collision, yaitu tumbukan ini terjadi ketika sebagian energi kinetik berubah menjadi bentuk energi lain seperti panas atau bunyi. Hukum yang berlaku hanya hukum kekekalan momentum. Energi kinetik pada sistem berkurang. Koefisien restitusi E bernilai di antara 0 dan 1. Contoh, bola tenis yang memantul di lantai, di mana ketinggian pantulan selalu lebih rendah dari tinggi semula. Yang ketiga, tumbukan tidak lenting sama sekali atau inelastic collision. Pada jenis ini, kedua benda menyatu dan bergerak bersama dengan kecepatan yang sama setelah bertumbukan. Berlaku hukum kekekalan momentum, tetapi kehilangan energi kinetik bersifat maksimal. Koefisien restitusi bernilai 0. Contoh, peluru yang ditembakkan ke dalam balok kayu dan bersarang di dalamnya. Hubungan antara ketinggian benda saat dijatuhkan dengan tinggi pantulan benda berkaitan erat dengan perubahan energi mekanik dan karakteristik elastis tumbuhan. Ketika suatu benda dijatuhkan dari ketinggian tertentu, energi potensial gravitasi yang dimilikinya akan berubah menjadi energi kinetik sesaat sebelum tumbukan dengan permukaan. Setelah tumbukan terjadi, tidak seluruh energi kinetik dapat dikembalikan karena sebagian energi hilang akibat deformasi benda, gesekan, dan pelepasan energi dalam bentuk bunyi atau panas. Sisa energi kinetik yang masih dipertahankan akan berubah kembali menjadi energi potensial yang menentukan tinggi pantulan benda. Oleh karena itu, tinggi pantulan selalu lebih kecil daripada ketinggian awal benda dijatuhkan, dan pertimbangan keduanya mencerminkan tingkat kehilangan energi selama tumbukan. Jika sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian H1 dan terjadi tumbukan pertama antara bola dengan lantai, maka tinggi yang diperoleh adalah H2 dan terjadi tumbukan lagi yang tingginya menjadi H3 dan seterusnya, sehingga besarnya koefisien restitusi untuk pantulan bola dapat menggunakan persamaan berikut. E sama dengan akar H1 per H0 sama dengan akar H2 per H1. Berikut ini adalah alat yang diperlukan dalam praktikum kali ini, yaitu meteran, label, dan bola tonis. Langkah-langkah praktikum. 1. Ketinggian awal eksperimen yaitu 0,6 meter, 1,2 meter, dan 1,8 meter yang diukur menggunakan meteran.
Kedua, setelah diukur, tempelkan label pada dinding yang sesuai dengan ketinggian agar lebih mudah. Yang ketiga, bola tonis dijatuhkan dari ketinggian awal dan diamati hingga bola berhenti memantul. Yang keempat, mengulang pengambilan data sebanyak 3 kali pada setiap ketinggian. Kelima, setelah video direkam, analisis video dengan menggunakan aplikasi video tracker. Yang keenam, data hasil analisis dihitung menggunakan rumus berikut, yaitu koefisien restitusi sama dengan akar H2 per H1. Berikut adalah data hasil percobaan dari praktikum koefisien restitusi. Baik, kita akan masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah membandingkan rata-rata nilai koefisien restitusi tiap ketinggian dan jenis tumbukan yang terjadi. Pada ketinggian 0,6 meter, dengan 3 kali perulangan percobaan, didapatkan rata-rata koefisien restitusi sebesar 0,76. Pada ketinggian 1,2 meter, dengan 3 kali perulangan percobaan, didapatkan rata-rata koefisien restitusi sebesar 0,72, dan pada ketinggian 1,8 meter, dengan 3 kali perulangan percobaan, didapatkan rata-rata koefisien restitusi sebesar 0,70. Dari ketiga koefisien restitusi tadi, kita dapat membandingkannya dan mengetahui dua hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, semakin tinggi ketinggian benda saat dijatuhkan, semakin kecil pula koefisien restitusinya. Karena 0,76 lebih besar daripada 0,72 dan lebih besar daripada 0,70. Pastinya ada faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa hal ini bisa terjadi dan akan dibahas di poin yang terakhir nantinya. Yang kedua, karena koefisien restitusi atau E yang dihasilkan ada di rentang 0 lebih ada di rentang E itu lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 1, yaitu 0,76, 0,72, dan 0,70, maka tumbukan yang terjadi antara bola tonis dan lantai adalah tumbukan lenting sebagian. Artinya percobaan ini sesuai dengan contoh pada teori yang ada, karena secara teoritis dalam penjelasannya tumbukan lenting sebagian ini memberikan contoh berupa bola yang elastis ya, jika dijatuhkan ke lantai itu akan memantul dan pada percobaan inilah yang membuktikan bahwa teori tersebut benar. Yang kedua adalah hubungan ketinggian awal ke ketinggian setelah memantul terhadap koefisien restitusi. Pada percobaan ini, pemantulan bola pada lantai dapat dianalisis melalui konsep koefisien restitusi atau E yang merupakan ukuran kelentingan suatu tumbukan. Secara teoritis, ketika sebuah benda dijatuhkan dari ketinggian awal yaitu H0, benda tersebut memiliki energi potensial yang dikonversi menjadi energi kinetik tepat sebelum menyentuh lantai. Setelah menembus lantai, sebagian energi tersebut hilang, biasanya dalam bentuk panas saat berbunyi, sehingga kecepatan benda pada saat nantinya akan memantul ke atas itu akan berkurang. Hal ini menyebabkan ketinggian pantulan setelah tumbukan, yaitu H1, selalu lebih rendah daripada ketinggian jatuhnya, yaitu H0, dan juga karena tumbukan yang terjadi adalah tumbukan lenting sebagian, bukan tumbukan lenting sempurna. Dan hubungan matematis antara kedua variabel ini diturunkan dari perbandingan kecepatan sesudah dan sebelum tumbukan, karena kecepatan benda jatuh bebas berbanding lurus dengan akar kuadrat dari ketinggiannya, yaitu pada persamaan satu yang akan ditunjukkan pada slide berikutnya. Maka koefisien restitusi dapat dinyatakan sebagai akar dari perbandingan ketinggian pantul terhadap ketinggian awal sesuai dengan persamaan berikut, yaitu pada persamaan kedua, persamaan satu itu adalah V sama dengan akar 2GH, dengan V itu adalah kecepatan benda, dengan G adalah percepatan gravitasi, biasanya menggunakan 10 atau 9,8 meter per sekund kuadrat, dan H itu adalah ketinggian benda.
Lalu pada persamaan kedua ada E yang merupakan koefisien restitusi sama dengan H1 per H0, akar H1 per H0. Berdasarkan persamaan kedua, terlihat bahwa koefisien restitusi berbagi lurus dengan akar kuadrat dari ketinggian pantul. Yang ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi nilai koefisien restitusi. Nah, dari 2 poin pembahasan yang telah kita bahas tadi, kita kan di awal sudah memberikan penjelasan bahwa kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi nilai koefisien restitusi pada poin terakhir. Nah, ini adalah poin terakhir yang akan dibahas. Diketahui bahwa semakin tinggi ketinggian benda yang dijatuhkan, semakin kecil pula koefisien restitusinya. Dan koefisien restitusi berbanding lurus dengan akar kuadrat dari ketinggian pantul. Kita bahas dari poin pertama. Apakah benar seperti itu? Ternyata setelah kita hitung selisih antara tiap-tiap ketinggian awal benda jatuh dan ketinggian benda setelah memantul, semakin tinggi ketinggian awalnya, semakin besar selisihnya, seperti pada data berikut. Terlihat di situ selisihnya ada 0,25, 0,58, dan 0,9. Tentu saja ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan selisih yang cukup besar dan signifikan antara ketinggian yang 0,6 meter dengan 1,2 meter dan dengan 1,8 meter. Karena pada poin kedua yaitu koefisien restitusi berbagi lurus dengan akar kuadrat dari ketinggian pantul, maka jika selisih antara H0 dan H1 sangat besar, hal ini mengindikasikan nilai koefisien restitusi yang kecil, yang berarti banyak energi kinetik yang terserap oleh lantai atau berubah menjadi bentuk energi lain selama proses tumbukan. Jadi secara teoritis, nilai koefisien restitusi bukan ditentukan oleh semakin tinggi dari ketinggian benda ya, semakin tinggi maka semakin besar atau kecil, tetapi dilihat dari selisih pantulannya antara ketinggian awal dan ketinggian benda setelah pantulan pertama. Tapi ketinggian awal jatuh benda juga dapat berpengaruh apabila dilihat dari adanya gaya hambatan udara yang terjadi. Semakin tinggi benda dijatuhkan, semakin besar pula kecepatan jatuhnya, sehingga hambatan udara yang dirasakan oleh benda akan semakin besar. Hal ini akan mengambil sebagian besar energi kinetik dari benda tersebut, sehingga pantulan menjadi tidak setinggi yang diprediksi oleh teori. Ini membuat nilai koefisien restitusi tampak menurun seiring bertambahnya tinggi. Selain itu, adanya perubahan energi kinetik dan potensial ke bentuk energi lain selama terjadinya proses tumbukan, proses jatuhnya tadi ya, juga menjadi faktor yang mempengaruhi nilai koefisien restitusi. Dari sini juga dapat diketahui bahwa elastisitas bola elektronis itu kurang elastis karena seharusnya bisa memantul lebih tinggi, tapi kenyataannya pemantulannya tidak setinggi itu. Jadi material dari benda itu juga berpengaruh pada koefisien restitusi. Baik, jadi dari praktikum percobaan menentukan koefisien restitusi dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan hasil percobaan dengan 3 variasi ketinggian dan 3 kali perulangan pada tiap ketinggian diperoleh nilai rata-rata koefisien restitusi atau E sebagai berikut. Pada ketinggian 0,6 meter, nilai E adalah 0,76. Pada ketinggian 1,2 meter, nilai E adalah 0,72. Pada ketinggian 1,8 meter, nilai E adalah 0,70. Jadi secara keseluruhan koefisien restitusi bola elektronis gagap lantai berada pada kisaran 0,70 sampai 0,76. Yang kedua, jenis tumpukan yang terjadi antara bola elektronis dan lantai adalah tumpukan lantai sebagian. Hal ini dibuktikan dengan secara empiris melalui nilai koefisien restitusi yang dihasilkan berada pada rentang 0 lebih dari 0 dan kurang dari 1. Selain itu, ketinggian pantul H1 yang selalu lebih rendah daripada ketinggian awal H0 menginformasi adanya energi kinetik yang hilang selama proses tumbukan. Yang ketiga, tinggi pantulan benda atau H1 berbagi lurus dengan tinggi jatuh awal yaitu H0. Namun nilai koefisien restitusi atau E menunjukkan tren menurun seiring bertambahnya ketinggian. Hubungan matematis keduanya dapat dinyatakan melalui persamaan berikut, yaitu E sama dengan akar H per H1 per H0. Semakin tinggi benda dijatuhkan, semakin besar selisih antara H0 dan H1 yang mengidentifikasi semakin besar pula energi yang hilang saat terjadi tumbukan. 4. Nilai koefisien restitusi dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu A. Perubahan energi kinetik menjadi bentuk energi lain seperti panas dan bunyi saat bola menumbuk lantai. B. Semakin tinggi benda dijatuhkan, kecepatan jatuh meningkat sehingga hambatan udara semakin besar. Hal ini menyerap energi kinetik sebelum bola menumbuk lantai.
C. Karakteristik material elastisitas dari bola tonis yang kemungkinan besar kurang elastis juga ikut andil dalam penentuan nilai koefisien restitusinya.